Jadi intinya secara harafiah spirit doll itu artinya ya boneka arwah gitu. Nah, tapi yang menjadi spesial saat ini itu kan sampai dibikinin akun Instagram. Kalau halusinasi itu kan kita melihat sesuatu nggak ada, kita mendengar sesuatu nggak ada. Tapi kalau delusi waham itu kita meyakini sesuatu bahwa jadi kayak gini nih. Kenalin Sophia Lajubah. Kira-kira tujuan orang itu apa sih, Bu? Kok dia sampai dia pingin mempunyai spirit doll yang akhirnya sampai diisi arwah? Manfaatnya tuh ada gitu. Misalnya kita bisa sebagai teman main, ya main aja untuk anak-anak, untuk melatih imajinasi itu bagus. Karena kan imajinasi diperlukan untuk nanti anak tuh menjadi kreatif. Hai, welcome back to Amino Podcast. Sebel gak sih? Kamu tuh, namanya siapa ya? Bahas apa dulu? Enggak, ini pokoknya tuh kita mau bahas ini dulu, yang lagi booming yang sekarang itu apa sih? Ya ampun, saya lagi barusan lihat di sosial media itu banyak banget yang diomongin di sini. Kan? Itu spirit doll, ya kan? Artis Ivan Gunawan punya spirit doll yang susternya aja 10 juta. Buset. Per bulan. Apa kita di sana aja? Jadi susternya spirit doll. Tapi sapa dulu dong sama. Hai, Sobat Amino. Bertemu lagi dengan saya, Sumi. Saya Raras. Dia harus acara gitu. Karena kan temanya serem kan, jadi kayak horor. Nggak masalahnya temanya serem, mukamu aja udah serem kok. Iya. Oke, Sobat Amino, kita lagi asik ngobrol ini ya, karena gimana sih, spirit doll itu bener-bener merajai semua sosial media dari Instagram, YouTube, Facebook, semuanya ngomongin spirit doll, hashtag spirit doll. Ya ampun. Iya, karena fenomena ini kayak sesuatu yang baru-baru banget diangkat. Padahal sebenarnya mungkin udah deh dulu ya. Cuman mungkin nggak seserem dulu kali ya. Dulu tuh kan mungkin ada yang boneka susah. Itu yang dimangkuk-mangkukin dari belakang gitu. Nah itu kan dulu juga biasa aja gitu loh ya kan. Cuma kenapa sekarang tuh banyak banget orang-orang tuh yang memuliakan spirit doll, memuliakan kan. Ya contohnya tuh itu si Ivan Gunawan kan. Iya. Bajunya aja, aduh kalah branded loh anak dulu. Ya ampun. Tempat-tempat mewah, bahkan kalau misalnya di pesawat itu dipesenin satu seat sendiri di kursi penumpang pesawatnya itu. Coba ini ya Allah. Padahal ini kita kalau naik pesawat aja nempel ya. Sebisa mungkin anak kita dipangku lah pokoknya. Ini luar biasa. Padahal sebenarnya itu spirit doll boneka ya, bisa dimasukin aja ke koper. Tapi tidak mereka perlakuan. Nah itu yang saya sebut memuliakan gitu loh. Iya. Tapi kita nih kayaknya nggak asik aja kalau ngobrol berdua kan. Sebenarnya saya pingin ngundang Ivan Gunawan, cuman Ivan Gunawan yang siapa lo gitu loh. Oh enggak, cuman Ivan Gunawan merasa podcast kita terlalu tinggi. Jadi dia kayak aduh nggak pantas gue kayaknya di podcast. Kan saya tuh pingin ngobrol sama orang yang benar-benar sudah punya si spirit dollnya itu, tapi sekarang entar dulu lah ya. Sekarang kita panggil spirit doll ya. Oh jangan bahaya. Kita panggil narasumbernya yang bisa meluruskan lah kira-kira spirit doll, fenomena spirit doll ini gimana sih? Oke, kita sambut langsung Ibu Kiki. Halo Bu Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngobrol apa ya Allah. Disapa dulu Sobat Amino ya Ibu Kiki. Ya, duduknya udah nyaman belum ya? Belum, situ tahu aja.
Ya selamat datang di arisan PKK ibu-ibu RT. Nanti kalau berdiri gimana posisinya? Kayak gini ya. Aduh ngeri. Ibu, sehat Ibu Kiki? Sehat. Aduh, iya ya. Spiridolnya mana nggak dibawa? Bawa. Apa sudah masuk ke dalam tubuh Ibu? Ini sedang disewa. Oh, sedang disewa. Ternyata buka persewaan. Iya. Ada ya persewaan spiridol juga ya. Iya ini Bu Kiki. Kita tadi lagi asik banget ngobrolin spiridol dan kebetulan di media sosial dimanapun itu lagi banyak banget ngobrolin yang namanya spiridol ya Bu Kiki ya. Nah ini untuk Bu Kiki sendiri gimana sih menanggapi fenomena yang lagi Waduh. ini spiridol macet kaki ya? Gagi. Sebenarnya mungkin bener yang Mbak Rara tadi bilang ya, itu sudah lama gitu. Terus dari data-data yang saya baca gitu di Thailand itu memang ada juga pemujaan begitu. Oh sampai dipuja-puja? Iya. Terus yang selalu ku puja-puja. Emang ini kalau ada musik dikit ya kayak harus Oh iya, gitu Terus, ya. apa namanya, di agama tertentu Hindu seperti itu tuh memang ada gitu, dan itu memang ada dipuja juga. Tapi memang bentuknya spiridol yang boneka terus Ya enggak Enggak. Oke. Cuma yang lagi tren ini kan cantik gitu ya wajahnya. Ya Dan makasih Bu. bukan kamu, Oh bukan ya maaf. bonekanya. Oh iya iya. Seneng juga ya. Spiridol tuh apa sih bahasa Indonesianya? Mungkin Bahasa kalau Indonesianya kan buat Amin yang boneka arwah. Itulah ya. Jadi boneka arwah ini kalau yang tren sekarang ini itu dibuat menyerupai seperti bayi, seperti anak, cantik, terus apa namanya, imut-imut, dan ada juga yang menyerupai seperti anaknya. Saya pernah baca nih, ada juga yang bikin boneka mirip sekali seperti anaknya sudah meninggal. Seperti itu. Ngeri ya. Ya nggak ngeri juga sih. Ya takut Berarti aja bisa Bu. tuh layangan putus yang anak yang meninggal tuh. Oh si siapa namanya? Kinan. Kita bahas ya. Di topik selanjutnya. Bukan anaknya yang mati Reno ya. Reno, Oh, Reno. ya betul. Oh, Nah. jadi bisa ya. Jadi untuk boneka sendiri itu kita bisa custom ya. Bisa custom. Gimana Bu pesennya Bu? Kok kayak kita lagi nanya sama yang jual ya? Bisa custom harga Saya berapa? mau ini Dan jadi itu harganya pesan. nggak murah loh. Berapa sih Bu Bisa harga sampai spiridol? jutaan loh. Oh. Yang ku tahu ya bisa dari 5 juta tuh ada. 5 juta buat beli boneka, Bu. Oh, besok saya bikin itunya KW-nya Bu dari Lempung. Iya. Oke. Dari mana lihat ya? Jadi kalau dibikinin perfect langsung magiar. Jadi intinya secara harafiah spiridol itu artinya ya boneka arwah gitu. Nah, tapi yang menjadi spesial saat ini itu kan sampai dibikinin akun Instagram. Iya. Alejandro Iya betul. Nah sampai dibikinin akun Instagram, terus semua artis, semua public figure tuh juga ikutan gendong, ikutan cium. Gitu. Iya. Betul, Dan sebenarnya betul. itu boneka-boneka biasa aja sih. Itulah yang ini kita mau gabung-gabungin sama kesehatan mental ya. Iya dong. Jadi spiridol itu kalau misalnya orang yang sehat mental melihat, ya wis itu boneka aja gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa membedakan dan menganggap bahwa itu anaknya atau apa dan harus dipuja, nah itu bisa dijadikan sebagai delusi gitu atau waham ya. Delusi coba. Tahu nggak delusi? Waham. Tahu nggak Bu Rara sendiri tahu nggak delusi? Saya ilusionis. Nggak ada hubungannya. Delusi itu temannya apa namanya? Halusinasi. Ya, halusinasi. Mirip-mirip gitulah ya. Kalau halusinasi itu kan kita melihat sesuatu nggak ada, kita mendengar sesuatu nggak ada. Tapi kalau delusi, waham itu kita meyakini sesuatu bahwa Oh, iya, jadi iya, kayak iya, gini paham, nih. paham. Kenalin, Sophia Lajubah. Iya. Jubah ya, bukan Lajubah, Sophia Lajubah. Oke. Iya. Dia sudah Versi Nah, maksudnya dia tidak Resi Aminah. membedakan antara realita sama apa yang di pikiran dia ya. Tapi kan si artis-artis nih, influencer yang punya spirituality dia benar-benar meyakini bahwa
boneka ini emang ada arwahnya. Jadi gimana? Tapi kita tuh perlu juga loh, maksudnya memperhatikan apa yang dilakukan artis-artis itu sebenarnya di dunia nyata mungkin nggak kayak gitu loh. Kita kan cuma ngeliat dari sosial media. Iya, ya nggak? betul. Iya, Nah, betul. saya tuh malah mikirnya gini, jangan-jangan mereka influencer, public figure, artis ini memang lagi punya bisnis di bidang itu. Oh. Bisa jadi kan. Nah, kan satu public figure dan public figure yang lain itu kan sukanya saling membantu tuh. Misalnya nih, kita nggak ngerti ya, salah satu perancang busana itu, si artis perancang busana itu lagi bikin pabrik spirit doll, tahu nggak? Ya nggak tahu. Iya nggak tahu kan gitu. Terus dia ngajak teman-temannya untuk bantuin. Ya kita positive thinking aja lah gitu. Mungkin mereka memang arahnya ke sana seperti itu, supaya ini tuh heboh, terus orang-orang lihat, terus orang-orang tertarik, terus ujung-ujungnya apa? Pada beli. Iya. Ujungnya apa? Money gitu. Oh, jadi ternyata ada faktor ini ya, bisnis ya. Bisa dia. jadi loh. Ini bisa jadi loh ya. Dari kacamata Ibu Kiki ya. Kalau kacamata Mbak Anggi ada apanya? Nggak ada. Ada apanya ya? Saya juga kacamata saya masa depan aja nggak ada, Bu. Gimana dong? Dan mereka kan bisa mengangkat sebuah barang yang Iya. misalnya tidak menarik gitu, terus menjadi menarik dan akhirnya menarik masyarakat Indonesia, terus jadi itu sebuah marketing gitu. Iya betul sih betul. Jadi Jadi nggak bisa ke nggak- situ kan? Iya. nggak murni Karena ya. kan sebenarnya tuh boneka-boneka semacam itu kan sudah ada ya lama sebenarnya. Tapi mungkin berkembangnya zaman mungkin dibuatnya yang lebih, kan kalau dulu ya sekadar boneka begitulah. Kalau yang spirit doll sekarang boneka arwah itu kan lebih lebih empuk, lebih lentur gitu loh. Memang bisa kayak kita tuh memperlakukan anak gitu loh. Nah, Guys, ya nggak sih? itu berdampak ke kejiwaannya gimana Bu? Kan Ya itu tadi benar, kalau misalnya kita terlalu mendalami begitulah ya, terlalu memuja itu, nggak usah spirit doll deh. Misalnya kita terlalu memuja Mbak Anggi, Mbak Sumi gitulah ya, itu kan juga nggak baik ya. Nggak baik banget. Kita bisa berharap apa sih? Berharap apa sih sama dia? Kenapa itu ketawa-ketawa yang di pojok? Jadi kan gitu. Ya intinya anggap aja itu sebagai boneka gitu. Mainan boneka it's okay. Kita sudah gede mainan boneka ya it's okay. Memang pada waktu kita kecil dulu kita suka ngomong-ngomong sendiri kan, masih ada imajinasi. Iya. Itu wajar. Dari umur 3 sampai 5 tahun itu masih wajar lah. Kita tata-tata boneka, terus bonekanya ngomong sendiri, terus kita jawab pada bonekanya nggak ngomong. Itu masih dalam usia yang wajar. Tapi kalau di usia segini mungkin sampai menganggap, terus sampai berlebihan membuatkan rumah kali ya, sampai didulang gitu ya. Saya lihat sih ada yang nyuapin makanan gitu. Sama masuknya kemana ya? Disuapin ya? Gini terus masuk ke mulutnya dia gitu ya. Nggak mau ya udah dibuat sendiri. Ya gitu. mungkin seperti itu. Tapi ya sampai disuapin, sampai apa namanya disediakan kursi di pesawat sendiri gitu. Ya itu yang rada melenceng begitulah ya. Iya, benar. Seperti berlebihan. Kan Mbak Sumi sama Mbak Rara juga ngelihatnya kan dari sosial media nih. Kita nggak Iya. pokoknya jangan langsung ngejudge ketika kita melihat sosial media. Karena misalnya nih si perancang busana itu bilang kalau aku beliin satu kursi khusus buat si anakku ini gitu. Kan bisa aja itu kursi cuma ditaruh gitu. Itu punya orang lain, kursi itu punya orang lain, ngerti nggak? Nggak ngerti. Masalahnya netizen Indonesia begitu. Netizen maha benar pokoknya. Iya benar, dan sumbunya tuh pendek, jadi dikasih tahu apa ya berarti gitu loh kayak gitu. Jangan lah, nggak usah sumbu pendek. Jadi kita mikirnya, oh ya sudah positif aja. Si Ivan Gunawan ini memang seorang influencer, seorang public figure yang mungkin dia punya apa di balik spirit doll itu, entah pabrik, entah dia sedang membuat rancangan busana untuk boneka, khusus boneka. Oh iya ya, terus bisa dijual. jadi ya. Jadi kemungkinannya Baju. itu ya. Bisa jadi, yang nggak paham juga dia. Kalau misalnya dia ada nih netizen yang terus, aduh artis yang saya idolakan spirit doll nih, aku juga mau spirit doll. Nah, kan bisa juga gitu. Nah, itu dia Itu apa FOMO bukan ya? itu masuk ke FOMO nggak, kayak fear of missing out gitu?
Mungkin bisa lebih ke terinfluence terhadap idolanya ya. Oh, iya. Kalau FOMO tuh kan kayak ikutin apa yang sedang ramai sekarang terus ikutin kayak gitu. Nah, Iya. orang-orang FOMO yang maksudnya dalam kategori yang dia memang sukanya FOMO gitu ya. Kalau sekarang lagi booming spirit doll, ya dia ikut-ikutan tuh. Ikutan beli spiritual. Tapi kalau harganya segitu mungkin belinya yang di lee gitu. Sing 2.000. Oke, yang versi mini ya. Itu Mas Minos punya loh. Ya ampun, yang masa tingginya hampir seorang, belinya di Cina kayaknya. tuyul loh. Enggak ada. Masih nggak itu bonekanya Mas Minos? Yang mbak-mbak itu loh. Iya nggak sih, kalau misalnya kan spiritual, kalau kita logika ya Bu Kiki, spiritual yang dirawat, saya benar-benar ada yang merawat, nyuapin, terus kalau malam tuh katanya bisa gerak-gerak sendiri. Nah, itu yang nggak bener tuh. Memang ada sih spiritual itu yang diisi sama arwah. Beneran ada itu? Beneran ada gitu. Jadi memang diisi gitu. Nah, itu yang nanya nggak bener. Gitu loh. Ya, iyalah. Itu arwahnya siapa? Kan malah mengerikan gitu loh. Kira-kira tujuan orang itu apa sih Bu? Kok dia sampai dia pingin mempunyai spirit doll yang akhirnya sampai diisi arwah gitu? Itu Bisa tujuan? jadi yaitu ya secara kesehatan mental mungkin dia mengalami gangguan di dalam kesehatan mentalnya itu. Mungkin dia kesepian, terus kehilangan orang yang dicintai, contohnya tadi anaknya meninggal waktu masih kecil, terus ada juga yang dibikinin spirit doll-nya itu mungkin diisi arwah dan lain sebagainya supaya bisa bergerak atau bisa berinteraksi, tapi kan itu nggak benar. Bisa kesepian tadi ya, bisa kehilangan orang yang dicintai, ya itu benar ya, kaitannya sama kesepian itu. Pokoknya kan spirit doll itu istilahnya sebagai teman, dia mengisi hati ya, mengisi hati yang kosong gitu ya ampun, dalam banget dia Nah bahasanya. itu ya. Kenapa Masalah- gitu loh? Kalau masih single, ngisi hati yang kosong bisa lah cari gebetan kan? Kok malah diisi apa? Tapi maksudnya di sini kan spirit doll ini identiknya sama boneka-boneka bayi ya. Kenapa nggak manekin atau boneka yang besar gitu? Mungkin bapaknya susah. Oh susah, benar bisa. Nanti kalau kira-kira ibu kalau mau nyuapin digendongnya gimana Bu ya? Kaku gini, gendongnya tuh kayak buat apa Bu? Kalau malam yang manekin gerak tuh lebih ngeri loh. Jangan salah, manekin itu yang di toko-toko itu Bu. Kalau malam pintunya udah pada tuh, dia tuh turun. Aduh, kesel. Gitu loh. Gini imajinasi. Ini mulai halusinasi ya. Bu, makanannya dilihat aja dong. Dilihat aja. Kan mau ini sponsorin kita open endorse ya. Iya, ini karena kan bapak produsernya bawain makanan nggak ada minumnya, nih makanya bohong banget ya kan. Makanya kita nggak berani makan takut serat. Ya. Jangan dibuka kartunya. Nah, kalau nggak ibu-ibu arisan ya, kita kalau lagi ngobrol arisan gini-gini kan kita cuman diliatin aja sambil mikir nanti anak bawa pulang yang mana gitu. Iya, Cuma kayak kresek Balik ke spirit. Iya ya balik, tapi nggak ada salahnya kita melihat sebentar Bu, biar terspirit juga ini. Iya. Ya. Tas dulu dah. Kalau spirit doll, menurut Bu Kiki itu secara psikologis sih punya keuntungan nggak, dampak positif untuk pemiliknya atau untuk orang sekitarnya? Ada sih selama itu dianggap sebagai boneka. Itu ya. Dah titik itu boneka aja, udah nggak usah diisi apa, diisi mungkin belakangnya dibelek terus diisi bikin jadi celengan gitu malah bermanfaat, Bermanfaat ya. nabung Tapi ya. aku yang pink. Ya boleh, pink ya boleh. Ya. Berat. Kalau receh nanti dimasukin aja muter-muter boneka. Ini kalau tak kasih receh juga loh Bu. Habis dimasukin receh muter-muter Bu. Iya. Itu bisa ya toh. Manfaatnya tuh ada gitu. Misalnya kita bisa sebagai teman main, ya main aja untuk anak-anak, untuk melatih imajinasi, itu bagus karena kan imajinasi diperlukan untuk nanti anak tuh menjadi kreatif seperti itu. Untuk orang dewasa, untuk koleksi karena happy, senang, ya nggak apa-apa. Tapi ya udah, anggap aja itu sebagai boneka, udah titik gitu loh. Oke.
Oke, jadi keuntungannya bisa jadi teman ya. Ya anakku cewek kan. Cewek. Ada kan pasti ya boneka. Cuma saya ngeri Bu. Jadi saya tuh kan suka make up ya. Anak saya tuh punya tuh boneka Marsha ya kan. Yang senyum terus matanya belum. Dipakein lah eyeshadow dan lain sebagainya. Saya ngeri sendiri Bu. Beneran akhirnya dicukil matanya. Aduh. Udah langsung masuk gudang aja lah. Iya, tapi memang ada pandangan ini kalau secara apa ustadz kayak gitu. Jadi kalau kita beli boneka yang ada wajahnya itu harus dihilangkan wajah-wajahnya itu supaya dia tidak bisa menatap balik. Ini nggak tahu ya kalau sobat Aminos di bawah yang mau komen kontroversi tentang spirit doll, misalnya ada yang meyakini ya boleh-boleh aja. Mungkin tadi kita kalau manggil narasumber dari sisi agamis tambah seru kali Oh, ya. iya. Jadi kita tambah pengetahuan juga tentang Benar. agamanya itu. Mas boleh Minos itu banget. sebenarnya ustazah. Mas Minos itu ustad bukan ustazah. Sepertinya dia sudah kelar mau jadi host. Iya. Hati-hati ya. Tapi kan dari pandangan sudut agama yang universal mungkin Iya, ya, heeh. menganggap bahwa ya itu anggap saja sebagai boneka kan nggak benar juga itu diisi-isi. Ya nggak usah boneka deh, apa aja kalau kita misalnya keris dan lain sebagainya itu kan juga nggak baik Iya, loh. itu juga kepercayaan Jawa tuh. Kan dari dulu udah Iya, ada bener. keris diisi, gendang diisi, sakjane iki yo bukan cuma boneka tok yang bisa diisi, tapi itu ya bisa benda-benda yang ada lain. kan dompet yang bisa diisi penuh ya. Itu kendangnya itu ada isinya nggak? Menurut Agak gendang. Ya betul ya, mending isi dompet ya. Iya, terus Atau wallet lah kalau nggak dompet gitu. Nggak apa-apa. Berarti ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga ya. Yang pasti untuk spirit doll. Cuman nggak ada salahnya kita punya spirit doll, Nggak ingin ada. memiliki gitu, nggak ada Nggak salahnya ada, ya Bu nggak ya. salah Cuman juga. tetap harus ya sudahlah, ini tuh hanya spirit doll ya, sebuah boneka gitu aja loh ya Bu ya. Sebenarnya saya juga nggak cocok sih spirit doll. Ngapain kok pakai spirit? Ya udah doll aja, kenapa? Ya itu karena Ya kenapa Ibu marah sama saya? Saya kok jadi bingung. ini Harusnya dimakan dulu dimakan biar nggak emosi ya. Ibu lapar. Maksudnya kayak gitu. Kadang-kadang Ya sabar Bu. memang public figure, influencer itu pinter banget gitu loh, influence orang gitu, terus Iya. menjadikan itu sebagai topik gitu ya. Padahal itu kan just a doll, doll aja gitu. Ngomongnya ke kamera sambil juli. Just a doll. Just a doll aja gitu loh. Ya influencer, tolong. Tolong influencer ya. Kalau saya mah influencer, jadi nggak apa-apa lah. Dia mungkin karena diisi arwah itu Mbak Kiki, jadi Bu Kiki, jadi dia dinamakan spirit. Doll gitu. Kalau boneka terus diisi arwahnya kucing gitu bisa nggak? Arwah Mungkin kucing bisa gitu. malam-malam ngeong ya. Iya benar ya. Cuma kan dia tidak bisa bertumbuh gitu loh. Jadi untuk influencer yang di sana yang kalau memelihara spiritual, kenapa dia bisa punya keyakinan ya Bu? Sampai dia yakin ini. Ya itu, nanti dirawat. ya itu makanya perlu periksa ke RSC Amino. Woi, ya influencer yang di Jakarta sana ke Amino ketemu dengan Jangan Komisi. jauh-jauh ke Amino aja. Jauh banget Pajan. Ya Allah. Nggak ini untuk semua ya Sobat Amino ya. Jadi bisa ditekankan di sini untuk kalian Sobat Amino yang ada masalah dengan mental, merasa ada kok kurang gimana, oh iya ya dengan melihat tayangan ini nih aku kok oh iya ya bonekaku ini ternyata hanya boneka yang dari kemarin tuh tiap aku pulang kerja, pulang kuliah pingin beliin makan dan lain sebagainya. Tolong itu cuma boneka dan mungkin bisa diperiksakan mental kalian. Bisa langsung datang ke RSJ Amino ketemu lagi dengan Ibu Kiki. Ya. Sudah tenang Ibu ya? Tenang ya sekarang ya. Jadi itu kan sebuah rentetan peristiwa mungkin di masa lalu entah ada apa gitu. Nah itu yang perlu dikonsultasikan sehingga orang itu menjadi kembali ke realitas seperti itu. Iya, jadi kalau Sobat Aminos yang tadi mau konsultasi, Bu Kiki ini psikolog anak. Dan kalau misalnya Sobat Aminos yang udah dewasa pun merasa kok kayak jiwa anak-anakku belum selesai, itu juga bisa ya Bu? Ya, inner konsultasi. child ya sekarang Inner tuh child Ya. yang belum selesai. inner child. Inner
Nyangkut Bu di behel Bu, coba saya. Ini nomor child. Sorry, aman udah beres ya. Nyangkut Bu. Oh, jadi ada ya. Oke. Ya, tapi bisa nggak ke inner child-nya itu mempengaruhi kita dalam memperlakukan si spirit doll itu? Ya mungkin bisa juga Bisa juga ya? Mungkin masa kecilnya dia mengalami trauma seperti apa, terus dia tidak berharap diperlakukan seperti itu, terus dia memperlakukan spirit doll-nya seperti apa yang diharapkan. Itu juga bisa kan? Dan waktu kecil mungkin dia jarang keluar ke rumah kali, dulu Iya. belum pernah ketemu mamanya yang mainan bongkar pasang ya, ingat gak sih? Ya Bu, bongkar pasang ya Allah, yang dilepasin, dikasih baju, nanti lehernya sampai putus gitu. Dikasih ya kan? Itu seru banget loh. Ada bayinya dari kertas bekas kan burem belakangnya. Iya betul. Ya receh banget masa kecil kita ya. Iya, tapi seneng banget loh Iya. koleksi banyak. Itu kan beneran ada kayak Dulu kucingnya. koleksinya bongkar pasang, sekarang Iya. koleksinya lebih mahal dikit lah ya. Apa? Spirit doll itu tadi. Iya, tapi yang KW aja Bu. Kalau dicermati influencer yang punya spirit doll ini adalah influencer yang single atau dia belum memiliki anak atau pasangan. Ya itu tadi kan untuk mengisi kekosongan. Kosongan, Iya, hatinya tuh makanya kosong. katanya itu ya. Walau ada sih satu Ruben Onsu itu kan juga dia punya spirit doll ya, cuman dia benar-benar nganggap itu ya seperti yang Boneka biasa, kan? dia nganggap itu sebagai Ya itu boneka wajar aja. gitu. Nggak apa-apa kan uangnya banyak ya. Mbak Sumi kan uangnya banyak. Amin. Punya hobi ngoleksi spirit doll. Ya nggak apa-apa, orang seneng kok. Saya punya anak 3 aja udah mumet Bu. Koleksinya anak berarti. Bukan Ya, terus yang koleksi spirit Bu. doll udah gak ada ruang ini. Dan Ada orang kan yang koleksi perangko, ada orang ya filateli, ada orang yang koleksinya Koleksi masalah boleh nggak? boleh untuk Mas Ino boleh. kena deh. Apa koleksi gawean? Tak fair. Koleksi apa sih? Jangan koleksi pacar lah ya. Enggak, Kalau itu yang sebelah lu udah pergi ya. Udah nggak ada. Oh ya, berarti yang berpositif aja koleksi. Iya. Kamu koleksi apaan nih di rumah? Enggak. Panci. Ada, Panci. ya itu. Oh iya. Iya beneran loh. Ini idenya dari kemarin kayaknya nih. Ular itu selalu nyangkut tidak dikatakan. Jangan yang lain ya. Oke Bu Kiki, jadi terkait spirit doll ini, menurut Bu Kiki fenomena spirit doll ini gimana kalau bisa disimpulkan? Menurut saya spirit doll ini ya fenomena yang sedang dibumingkan kembali gitu ya. Mungkin itu dulu sudah ada, dari dulu pun juga ada gitu tentang spirit doll dan doll-doll apa gitulah ya. Tapi karena ini yang ngebawa influencer, public figure jadi wow gitu. Nah, kalau Sobat Amino pengen ikut-ikutan, memang suka, didasari rasa suka, terus memang hobi, suka sama boneka, ya it's okay, happy, you happy ya nggak apa-apa. Tapi yang perlu diingat adalah perlakukan itu sebagai boneka, hanya boneka, tidak perlu diisi apa, diisi uang sebagai celengan tadi ya boleh lah, tapi diisi-isi arwah, lalu diperlakukan lebih dari sebuah boneka, itu yang menjadi tidak wajar, intinya seperti itu. Maaf Bu. Gimana? Oh, sebenarnya itu diperlakukan kayak boneka saya juga gue inget keki Bu. Aku bukan udah kayak gitu. Ya gitu ya. Kalau Mbak Anggi gimana Mbak Anggi? Spirit doll ini jadi berminat gak untuk koleksi atau belilah satu gitu? Enggak sih, enggak. Cuman sebenarnya saya itu udah tahu boneka spirit dan doll itu sebenarnya udah lama loh Bu. Di Instagram itu sudah lama dan itu di luar Indonesia sebenarnya sudah lama. Jadi ada entah itu influencer Iya, atau iya. mana yang di luar negeri sana lah, saya nggak tahu. Itu memang ya banyak dia koleksi kayak gitu banyak. Cuman di Indonesia tuh sekarang baru booming gitu loh. Biasalah hal yang baru booming jedar gitu pasti langsung kan. Terus kan kayak di Instagram atau TikTok gitu suka dibikin reels-reelsnya gitu, video-videonya. Ada yang bikin apa namanya pengumuman nih, saya lihat nih di Instagram ada sebuah video bilang dibutuhkan babysitter untuk Iya, spirit doll betul. dengan bayaran fantastis gitu. Kalau nggak salah itu syutingnya lagi di pantai ya. Ya betul, betul. Itu
Ya, Iya kan? saya lihat itu Emang dia ada viral tuh digendong pakai jari kan Iya. itu bonekanya. Iya. Jadi kan orang tuh jadi malah itu dibikin omongan ya. Malah ya itu sebenarnya kan tujuannya mereka. Kita aja yang tersulut gitu. Iya, betul. Terus ngapain ini bikin podcast ini? Kita kan ikutan tersulut ya. Enggak kita, Ibu aja, Bu. Saya santai dari tadi loh, Bu. Kita santuy. Iya, jadi buat sobat Aminowas yang berminat untuk memiliki spirit doll seperti yang disampaikan Bu Kiki tadi, anggaplah itu seperti Tetap boneka boneka. saja. Kalau misalnya batas sudah melewati batas, mungkin sobat Aminos bukan yang merasakan ya, tapi orang-orang sekeliling sobat Aminos melihat sobat Aminos yang memperlakukan boneka secara berlebihan, nah itu sudah perlu periksa ke RSC Konseling lah. Ke psikolog kita juga ada ya, ini konsultasi gratisnya ya. Iya. Nanti ada nomor WA yang bisa dihubungi sobat Aminos untuk konsultasi gratis ke psikolog di RSC Amino. Oke. Sudah lelah ketawanya. Ada yang masih mau disampaikan? Udah deh, Mungkin cukup. Ibu unek-uneknya, Bu. Tadi kan dari tadi kayaknya tuh emosi gitu loh. Saya nggak ya? emosi. Enggak. Saya itu kalau ngomong memang bersemangat. Oh, gitu. emang tersulut gitu ya, Bu? Menggebu-gebu. Oh, iya. Kalau nggak menggebu, Tapi jangan nanti sama nggak ada yang menggebu-gebu. nonton dong. Aduh. Iya. Semoga ini Amino Podcast kali ini yang bahas spirit doll ini langsung trending dong. Harus. Ya, oke. Mana dong suaranya nih? Terus Iya. kamu gimana nih? Kalau- Sudah dengar penjelasan dari Bu Iya, Kiki kalau sendiri? saya sendiri sih mendengar penjelasan Kiki, yang jelas saya bukan mau koleksi ya, tapi setiap hari itu ada saya minta ke toko mainan beli boneka. Cuman sebisa mungkin beli boneka yang kecil-kecil, jadi yang nggak berwujud bayi beneran kayak gitu sih, dan diperlakukan memang benar kayak boneka. Oke, kalau sobat Aminos yang mau saran atau usul, misalnya, aduh bahas ini dong, bahas ini, jangan sungkan komen di bawah di komen YouTube. Terus Atau mau ada yang mau ditanyakan nih berkaitan dengan spirit doll ya Bu Kiki, Boleh. nanti bisa dibantu dijawab juga, bisa langsung ketik komennya di bawah. ya bisa juga komen di IG, menghujat di IG, silahkan kita buka. Jadi aja ya. Jangan ya. Ya, jadi aja ya Bu ya. Iya, Sangat betul. Bener kan? Jangan kita. Iya, jangan jangan, RSC lah ya. Jangan. Ya boleh ya. Ada boleh kok. Tadi kan ada kata-kata yang sudah cukup untuk dihujat ya, Ustazah. Saya ingatkan kembali. Saya minta maaf sebelumnya, saya pembuka permintaan maaf di media sosial. Dan mungkin ini hari terakhir jadi host. Kayaknya nggak bakal ketemu lagi kita. Ngawur. Oke, cukup ya. Podcast siang hari ini memang sangat seperti dagelan. Ketawa dari awal sampai akhir. Iya, tapi penjelasan yang sudah diberikan Ibu Kiki itu benar-benar Iya. informatif Benar. banget. Beneran loh, Bu. Tenane. Tenan banget, Bu. Tenane. Tenan. Soalnya di kamera, Bu. Ya di dalam kamera ya. Saya tuh gantian dibully loh kalau di kamera. Tapi bener ya Sobat Aminos ya, di sini Sobat Aminos pasti dapat hikmah dan informasi yang luar biasa dari Ibu Kiki. Jadi kalau misal nanti mau pingin tahu yang lebih, bisalah. Pokoknya jangan pelit berbagi ilmu. Jangan, kita enggak. lihat influence public figure itu, itu gila tuh wah. Jangan sebut gila ya. Jangan Si sebut gila. Sofren tuh gitu ya, gangguan jiwa tuh. ODGJ Ya nggak usah gitu. Kita pikir positif. Jangan-jangan dia punya bisnis ya toh. Iya. Berarti kita harus yang bikin gebrakan loh, Bu. Bisnisnya. Bisnis apa yang modal-modalnya kayak gitulah, kita nyelimurin apa dong. Bisa. Nggak tahu. Mungkin ada Bu Kiki. Mungkin Bu Kiki punya ide nih. Dodol layangan. Layangan pedot. Kuwi ngoyak layangan pedot, pedotan layangan. Ya, jadi begitulah fenomena spirit doll ya Bu Kiki ya, yang sudah lagi booming ini di mana-mana. Tapi yang kita sudah bahas tadi, sudah diinformasikan dengan Ibu Kiki itu, dengan kita menyebut someone atau something atau siapa itulah, kita nggak ada loh ya maksud untuk
tendensi apapun atau nggak ada. Karena kita di sini mengedukasi ya kan? betul. Ya kan Bu Kiki ya? Ini kan channel untuk mengedukasi dan kita mengundang narasumber dari sisi psikologi. Iya betul. Jadi ya mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tapi beneran ini tidak ada tendensi apapun ya Bu Kiki ya. Pokoknya semua ini demi Sobat Amino. Wis. Sobat Amin. Makanya kita ini tetap terus membuka nih, apalagi nih ya tema-tema yang Iya benar. keren banget yang bisa diangkat di Amino Podcast untuk tema-tema berikutnya ya Bu Nanas ya. Mungkin nanti bisa ngundang Bu Kiki lagi loh ya kan, dengan tema apa. Mungkin Bu Kiki kalau ada ide juga nggak apa-apa. Kita ngerumpiin layangan putus yuk. Ayo boleh loh. Oke, Iya layangan putus. Iya. Kita tunggu ya di episode podcast selanjutnya. Layangan putus ya. Karena sebagai emak-emak semua nih, Semoga bisa seru manggil banget. Anyanya juga ya. Anya sama Kinan. Kalau Kinan nggak apa-apa diwakilin saya aja kok. Kinan. Kinan kali Joko. Oke, Sobat Aminos, cukup segini dulu. Segini dulu nggak apa-apa ya. Nanti kita akan bahas lagi biar tambah seru. Kita akan ini cari informasi-informasinya dulu nih. Terima kasih Bu Kiki atas kedatangannya. Jangan tersulut ya Bu ya. Sabar. Oke. Jadi kita yang tadi sudah baper-baperan, sudah tersulut, nanti kita nikmatin makanan yang sebelumnya kita bisa lihat aja gitu ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu Amino Podcast kali ini dengan tema fenomena spiritual. Amino Podcast, let's start.